down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nafila dengan NPM 243111064 dari kelas Sistem Informasi 24B. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah buku yang menarik, yaitu Negeri Lima Menara. Negeri Lima Menara adalah novel inspiratif karya Ahmad Fuadi. Pertama kali diterbitkan pada tahun 2009. Buku ini menjadi salah satu karya sastra Indonesia yang berhasil menarik perhatian banyak pembaca karena menyajikan cerita penuh semangat tentang mimpi, perjuangan, dan persahabatan. Novel ini juga dikenal sebagai bagian pertama dari trilogi yang mencakup Ranah Tiga Warna dan Rantau Satu Muara. Dengan latar belakang kehidupan pesantren, Ahmad Fuadi berhasil menyuguhkan kisah yang tidak hanya memotivasi tetapi juga memberikan wawasan tentang keberagaman budaya, pendidikan, dan nilai-nilai kehidupan. Cerita berpusat pada Ali Fikri, seorang remaja asal Maninjau, Sumatera Barat yang memiliki cita-cita besar untuk melanjutkan pendidikan di Institut Teknologi Bandung atau ITB. Namun, harapan tersebut harus pupus ketika ibunya menginginkan Alif melanjutkan studi ke Pondok Madani, sebuah pesantren di Penogoro, Jawa Timur. Awalnya, Alif merasa kecewa dan enggan menerima keputusan tersebut. Ia merasa bahwa pesantren bukanlah tempat yang sesuai untuk dirinya, terutama karena ia ingin mengejar mimpi menjadi seperti Habibie. Namun, kehidupan di Pondok Madani ternyata jauh lebih menarik daripada yang dibayangkan Alif. Ia bertemu dengan 5 sahabat yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Raja dari Medan, Said dari Surabaya, Dulmajid dari Madura, Atang dari Bandung, dan Baso dari Goa. Mereka kemudian dikenal sebagai Sahibul Menara karena sering berkumpul di bawah menara masjid untuk berbagi cerita dan mimpi mereka. Bersama-sama mereka belajar menghadapi tantangan hidup di pesantren yang penuh disiplin dan aturan ketat. Salah satu pesan utama dalam novel ini adalah kalimat motivasi menjadi wajada, yang berarti siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil. Kalimat ini menjadi mantra bagi Alif dan teman-temannya dalam menghadapi berbagai rintangan selama masa pendidikan mereka di Pondok Madani. Selain itu, novel ini juga menggambarkan bagaimana mimpi-mimpi besar dapat membawa seseorang ke tempat luar biasa di dunia. Karakter utama dalam novel ini adalah Ali Fikri, seorang pemuda dengan semangat besar untuk mengejar impian meskipun harus menghadapi berbagai tantangan. Perjalanan Alif di Pondok Madani menggambarkan transformasi dirinya dari seorang anak yang skeptis terhadap kehidupan pesantren menjadi seseorang yang memahami nilai-nilai disiplin, kerja keras, dan persahabatan. Kelima sahabatnya, Raja, Said, Dulmajid, Atang, dan Baso memiliki latar belakang budaya yang berbeda-beda, namun saling melengkapi satu sama lain. Raja adalah sosok humoris yang sering membawa keceriaan dalam kelompok mereka. Said merupakan pribadi yang bijaksana. Dulmajid dikenal sebagai anak Madura yang sederhana. Atang adalah sosok pemikir, sementara Baso memiliki kisah hidup yang menyentuh hati karena harus berjuang melawan kesulitan ekonomi. Pengembangan cerita dalam novel ini berjalan dengan baik. Ahmad Fuadi berhasil menggambarkan dinamika kehidupan di pesantren secara realistis, mulai dari rutinitas belajar, agama, hingga interaksi sosial antara para santri. Konflik-konflik kecil seperti perbedaan budaya antar sahabat hingga tantangan dalam menjalani pendidikan memberikan warna pada cerita. Ahmad Fuadi menggunakan gaya penulisan yang sederhana namun kuat dalam menyampaikan pesan-pesan moral kepada pembaca. Deskripsi tempat seperti suasana Pondok Madani terasa hidup dan mampu membawa pembaca masuk ke dalam dunia cerita. Dialog antar karakter terasa alami dan mencerminkan keberagaman budaya Indonesia. Selain itu, penggunaan bahasa Arab dalam beberapa bagian cerita memberikan nuansa religius tanpa terasa berlebihan. Kalimat motivasi menjadi wajada menjadi elemen penting dalam novel ini karena terus muncul sebagai pengingat bagi para tokoh untuk tidak menyerah dalam mengejar mimpi mereka. Kelebihan pada novel ini yang pertama, novel ini syarat dengan nilai-nilai motivasi seperti kerja keras, kesungguhan hati, dan pentingnya memiliki mimpi besar.
Yang kedua, Ahmad Fuadi berhasil menggambarkan kehidupan pesantren secara realistis sehingga memberikan wawasan baru bagi pembaca tentang dunia pendidikan berbasis agama. Yang ketiga, kehadiran tokoh-tokoh dari berbagai daerah di Indonesia membuat cerita lebih kaya dan mencerminkan keberagaman budaya. Yang keempat, mantra Manjada Wajada menjadi elemen kuat yang terus membangun semangat pembaca sepanjang cerita. Yang kelima, novel ini memperkenalkan banyak tradisi lokal dari berbagai daerah melalui interaksi antar karakter. Sedangkan kekurangan pada novel ini, yang pertama beberapa bagian dari novel terasa terlalu panjang karena terlalu banyak menggambarkan rutinitas sehari-hari di pesantren. Yang kedua, meskipun ada beberapa subplot menarik seperti kisah Baso dan keluarganya, pengembangannya terasa kurang mendalam dibandingkan cerita utama. Yang ketiga, konflik utama dalam novel ini cenderung ringan sehingga mungkin kurang menantang bagi pembaca yang mencari cerita dengan ketegangan tinggi. Kesimpulan pada novel ini yaitu Negeri Lima Menara adalah sebuah novel yang sangat layak dibaca oleh siapa saja yang membutuhkan inspirasi untuk mengejar mimpi-mimpi besar mereka. Ahmad Fuadi berhasil menyampaikan pesan moral tentang pentingnya kerja keras dan persahabatan melalui narasi yang sederhana namun penuh makna. Meskipun ada beberapa kekurangan seperti alur cerita yang lambat, subplot kurang mendalam, kekuatan novel ini terletak pada kemampuannya untuk memotivasi pembaca melalui kisah nyata tentang perjuangan hidup. Novel ini tidak hanya menghibur, tetapi juga memberikan pelajaran berharga tentang bagaimana mimpi dapat membawa seseorang ke tempat-tempat luar biasa jika ia bersungguh-sungguh mengejarnya. Jika Anda mencari bacaan yang inspiratif sekaligus memperkenalkan nilai-nilai budaya Indonesia, Negeri Lima Menara adalah pilihan yang tepat.